Jenazah ini pasien jiwa meninggal dunia bersama teman-temannya dari tadi. Dia bilang tadi nggak tahu di jalanan, tapi aduh, di mana lagi nih? Iya, gua mana kita sudah di. Dalam rekaman video amatir berdurasi 1 menit yang viral di media sosial, terlihat seorang sopir yang tengah membawa pasien ODGJ dari rumah sakit Dadi Makassar. Bersama 2 rekannya yang diketahui bernama Markus dan Sahar, mereka diketahui akan mengantarkan almarhum ke rumahnya. Bagaimana ini teman ini? Mau dibawa kemana ini, guys? Namun, saat ditanya mengenai alamat almarhum dan kedua pasien ODGJ yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Dadi Makassar, mereka hanya lemparkan senyum tanpa memberikan jawaban. Pasca viralnya kejadian tersebut, pihak rumah sakit langsung memblacklist sopir yang diketahui bernama Entok yang merupakan vendor dari sopir ambulans tersebut. Mereka juga tengah mempertimbangkan upaya hukum atas dugaan pencemaran nama baik rumah sakit. Jadi pada hari Rabu itu di jam 7 pagi ada ODGJ yang kita rawat di rumah sakit Dadi Makassar itu meninggal dunia. ODGJ ini adalah ODGJ yang terlantar, tidak punya keluarga. Oleh karena tidak ada keluarganya, maka pihak manajemen rumah sakit itu yang akan melaksanakan pengukurannya, fasilitasi dan sekaligus dilaksanakan. Karena apa? Ini adalah tugas kita dan kalau tidak dilakukan ini kita dosa besar semua seluruh dunia. Oleh karena itu kita mengambil langkah melakukannya pemulasaran jenazahnya. Nah, ini dilaksanakan mulai dari rumah sakit jam 3:15 sebelum asar. Itu kita laksanakan pemulasaran jenazahnya. Saya sendiri yang pimpin langsung. Nah, setelah selesai di pemulasaran jenazahnya, itu saya memesan mobil ambulans yang mana mobil ambulans itu kita kerjasama dengan pemilik mobil ambulans ini, pengusaha ambulans. Nah, makanya itu saya panggil dia, tolong dibantu saya untuk ini ada jenazah ODGJ mau dikubur di goa. Kenapa di goa dikubur? Karena ini adalah orang terlantar dan saya berisi untuk memasukkan di pekuburan yang tanah yang saya miliki di goa. Nah, karena ini ambulans dia jalan di depan saya tidak bisa buru, saya kasih tahu, saya di belakang tapi tidak usah terlalu kencang. Tapi namanya sopir ambulans itu, ya sekencang-kencangnya kita tidak bisa memburu dia. Jadi saya bilang, nanti kita tunggu saya di desa Kampili, di samping puskesmas, jalanan masuk STPD yang itu, tunggu saya di sana, karena saya mau beli tegel. Nah ternyata, di sana itu dia sementara menunggu saya, sopirnya ini bikin konten yang viral bahwa ini saya bawa ODGJ banyak jenazah ODGJ saya kesasar di sini. Padahal itu bukan kesasar. Saya suruh menunggu nanti saya bersama-sama membawa ke kuburan. Karena jarak yang ditempati menunggu saya itu dengan kuburan hanya kurang lebih 700 meter. Yang di atas mobil itu ODGJ juga. Yang di atas mobil itu adalah sopirnya dan ada memang kita naik di situ ODGJ yang sudah pulih, yang sudah sehat. 2 orang. Kenapa dia naik di situ? Karena dia minta, Pak Kabir, bisa saya ikut karena ini teman saya. Ini misalnya juga saya membantu. Artinya sama dengan kita. Ini kan tanda kutip tidak punya keluarga dan sudah akrab di sini. Nah, akhirnya dia bilang, ya saya ikut, saya bantu angkat. Tapi ini kan sudah dikawal, ada 2 perawat saya kasih ikut di situ. Cuma karena pada saat dia turun ini sopirnya foto, dia video. Bikin konten ya karena ya mending untuk sebenarnya dia canda-canda, tetapi candanya ini membuat jadi viral. Akhirnya kita
yang jadi masalah. Ada sanksi bagi vendor. Ini vendornya saya sudah panggil dan saya akan lihat perjanjian kerjasamanya. Kalau misalnya nanti ada hal-hal saya mau tambahkan di situ, misalnya setiap melakukan ini maka dia tidak boleh, akan ditambah itu di dalam perjanjiannya, tidak boleh lagi melakukan video bikin konten dengan jenazah. Kalau untuk sopirnya sendiri, kalau sopir ini saya sudah sampaikan vendor supaya di blacklist namanya, tidak boleh dia lagi membawa jenazah. Ya, untuk di tempat kami, saya tidak tahu kalau di tempat lain. Tapi kalau di rumah saya kami, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi terima itu orang. Ya. Dan setelah selesai itu saya bawa ke mana? Saya bawa pekuburan sama-sama. Nah, saya sendiri yang langsung ini kubur. Bahkan saya ini saking akrabnya ini, pasien ini yang 2 orang ini yang ODGJ Puli ini, saya bersama-sama di dalam kubur lubang untuk memasukkan. Ya, saya bersama-sama. Coba ini contohnya. Ini saya, ini ODGJ. Tidak ada rencana mau laporkan ini kan sudah 2 kali pencemaran nama baik sih sebenarnya. Itu tentu nanti saya akan berkoordinasi dengan pimpinan. Apa petunjuknya dan arahannya. Kalau memang dianggap itu mau merusak kita, ya tentu kami koordinasi dulu ke pimpinan. Bagaimana petunjuknya? Saya kira itu. Tapi bukan orang-orang gila juga itu yang sopir ambulans. Kayaknya karena ini untuk artinya sopirnya ini sepertinya tidak bisa juga saya katakan dia gila karena saya tidak bisa menjustifikasi bahwa dia mengalami gangguan. Tetapi kalau dilihat ini kondisinya sepertinya ya ada kelainan. Kenapa mesti Maya ini dipiralkan? Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh. Diketahui almarhum meninggal pada Rabu 11 Juni lalu sekitar pukul 7 pagi. Namun, lantaran tidak adanya pihak keluarga yang ingin mengambil jenazahnya, pihak rumah sakit mengambil inisiatif untuk menguburkan jenazah tersebut.